Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Yomil Fitri Hidayani dengan NIM 21231109. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Struktur Kereaktifan Senyawa Anorganik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Monica Primasari MPD, kita akan membahas tentang materi IPA SMP, yaitu tentang teori perkembangan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong secara terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil inilah yang disebut sebagai atom. Satu abad kemudian, masih berasal dari filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, juga mengusulkan konsep atomnya sendiri. Aristoteles beranggapan bahwa segala materi di alam ini tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara, yang dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf tersebut hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Pencetus teori modern atom pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton. Ia dikenal juga sebagai bapak pencetus teori atom modern. Dalton menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa dan hukum susunan tetap atau Proust. Hukum ini menyatakan bahwa atom itu berbentuk seperti bola penjal. Isi teori atom John Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat. Namun, teori ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, tidak menjelaskan cara atom-atom berikatan. Yang ketiga, tidak menjelaskan perbedaan atom yang satu dengan lainnya. Kemudian, pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya itu, ia mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom mengandung muatan negatif yang tersebar merata di seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola penjal yang bermuatan positif. Namun, kelemahan teori atom ini adalah tidak bisa menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Rutherford melakukan eksperimen bersama murid-muridnya. Ia melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Rutherford mengemukakan sebuah model atom, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, serta memiliki muatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa suatu elektron tidak dapat jatuh ke dalam inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya, yaitu tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurutnya, elektron hanya mengelilingi inti atom pada orbit tertentu saja, yaitu hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu saja.
Dan perbedaan antar orbit tersebut adalah jarak orbit ke inti atom. Menurut model teori atom Bohr, elektron-elektron yang mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut sebagai tingkat energi atau kulit elektron. Tingkat energi paling rendah yaitu kulit elektron yang terletak di bagian paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulit elektron tersebut dan semakin tinggi pula tingkat energinya. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu menjelaskan efek stretch dan efek Zeeman. Untuk mengatasi kelemahan dari teori atom Bohr, maka perkembangan atom berikutnya adalah teori atom modern. Pada dasarnya, teori atom modern ini mencoba menjelaskan perkembangan teori dari sebuah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, teori ini lebih banyak membahas terkait lintasan elektron, bentuk, serta perhitungan matematik yang lebih jelas. Baiklah, sekianlah pembahasan kita tentang teori perkembangan atom. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.